Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada Menteri kita BUMN Bapak Erick Thohir bahwa beliau ini berkali-kali mengatakan ya bahwa semenjak dia dilantik menjadi Menteri BUMN selalu mengatakan untuk bidang kelistrikan ini agar PLN tidak mengelola pembangkit lagi. Jadi hanya disuruh bermain di distribusi. Tetapi beliau tidak tahu juga bahwa distribusi pun retail itu sudah dijual oleh oknum mantan Direktur Utama PLN saat itu. Jadi sebenarnya ya PLN hanya menjaga power saja, transmisi dan distribusi. Statement Menteri BUMN seperti ini jelas-jelas melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111-PUU/13/2015 tanggal 14 Desember 2016. Seperti itu. Jadi intinya statement Menteri BUMN ini adalah melanggar konstitusi. Mengapa? Karena maunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah agar para pembangkit listrik swasta yang dinamakan Independent Power Producer ini kalau mau tetap ingin berbisnis listrik di Indonesia, agar mereka itu di samping membangun pembangkit juga membangun transmisi, membangun distribusi, membangun retail sampai ke rumah konsumen. Itu maunya putusan Mahkamah Konstitusi itu seperti itu. Tidak seperti sekarang, mereka hanya membangun pembangkit, setelah itu membajak transmisi dan distribusinya PLN, retailnya PLN, sementara pembangkitnya PLN oleh Menteri Negara BUMN suruh minggir, nggak boleh operasi. Untuk Jawa Bali sekarang ini yang saat ini kemudian menerapkan sistem itu, pembangkitnya PLN yang harganya 150 triliun, yang kapasitasnya sekitar 15.000 mega ini sudah mangkrak, minggir. Sudah tidak beroperasi lagi. Lah selama ini mengatakan PLN nggak efisien, sementara beliau sendiri yang memangkrakkan pembangkit 15.000 megawatt itu. Oke lah, kemudian pembangkit PLN mangkrak, transmisi dan distribusinya kemudian dipakai oleh asing dan asing itu. Retailnya pun sudah dijual oleh mantan Direktur Utama oknum, saat itu dijual kepada para taipan, atau 9 naga, atau 10 naga, atau 13 naga yang seperti itu, silahkan. Tetapi kalau kemudian listrik itu murah, tapi kan faktanya tidak. Setelah mereka menguasai transmisi dan distribusi, setelah transmisinya PLN ini mereka sewa, PLN nggak boleh berusaha, kan faktanya terjadi lonjakan tarif listrik. Itu masalahnya. Jadi sekali lagi maunya putusan Mahkamah MK itu, silahkanlah listrik swasta itu tetap berbisnis listrik, khususnya Jawa Bali ini, tetapi bangunlah pembangkit sendiri, bangunlah transmisi sendiri, jangan mensabot punyanya PLN, jangan membegal, jangan membajak punyanya PLN, bangun transmisi sendiri, bangun distribusi sendiri, bangun retail sendiri, carilah konsumennya sendiri, jangan ngerampok konsumennya PLN. Itulah yang namanya persaingan sehat seperti itu. Jadi dari awal, dari hulu sampai hilir semua listrik swasta. Kalau seperti itu yang terjadi, transmisinya mereka bangun sendiri, pembangkitnya bangun sendiri, transmisinya bangun sendiri, distribusinya bangun sendiri, retailnya bangun sendiri, maka konsumen akan banyak pilihan. Gimana ya? Karena dari pembangkit yang sukanya warna kuning, ya pembangkitnya dicat kuning. Bikinlah transmisinya dicat kuning. Distribusinya pun tiang listrik di depan rumah kita ini cat kuning, kabelnya kuning. Retailnya masuk rumah cat kuning juga. Kalau perlu konsumennya pun diwajibkan memakai kabel warna kuning. Jadi ada dua pilihan, yang hitam atau yang kuning. Dari pembangkitnya seperti itu. Atau kalau misalnya ada yang sukanya warna biru,
Ya buatlah listrik swasta mulai dari pembangkit IPP, pembangkitnya dicat biru, bikin tower. Jadi listriknya jangan pakai listrik towernya PLN, tapi masukkan tower sendiri, bikin tower yang tinggi-tinggi, saingan dengan towernya PLN yang hitam itu, tapi bikin cat biru. Distribusinya pun cat biru, retail cat biru. Sehingga kalau seperti itu, maka konsumen listrik diberikan pilihan. Apakah tetap mau pakai konsumennya PLN ke PLN yang kabel-kabelnya warna hitam, towernya warna hitam, distribusi hitam seperti itu, atau mau pilih yang kemudian warna kuning. Di depan rumah kita nanti akan banyak kabel-kabel warna, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang biru. Pilih mana di antara kabel-kabel itu yang harga listriknya murah. Seperti itu. Itu maunya keputusan Mahkamah Konstitusi itu seperti itu. Jadi tidak seperti sekarang. Seperti sekarang ini kan swasta asing dan asing itu cuma membangun pembangkit aja. Pembangkit saja yang dibangun. Yang namanya IPP itu, Independent Power Producer. Tetapi begitu mau menyampaikan mau jual listriknya, ya membaca transmisinya PLN, membaca distribusinya PLN, bahkan retailnya pun ya kerjasama dengan oknum mantan direktur utama itu sudah dibajak dari PLN juga. Kalau seperti ini PLN, konsumen PLN yang ex PLN nggak ada pilihan lagi. Karena apa? Instrumennya itu tetap instrumen PLN. Cuman operatornya, pilotnya, sopirnya sudah bukan PLN lagi. Jadi ibaratnya yang khususnya konsumen Jawa Bali ini, konsumen listrik Jawa Bali ini, ibaratnya kita ini sekarang naik pesawat Garuda, capnya Garuda, lambangnya Garuda, kita mau ke Surabaya, taruhlah begitu. Tetapi di tengah jalan pilotnya suruh terjun, pilotnya Garuda tadi suruh terjun, kemudian pramugarinya suruh terjun, mereka lah sekarang yang menggantikan untuk terbang selanjutnya. Awalnya mereka bilang, para pilot dan pramugari itu, para penumpang, ini sekarang pilot pesawat ini meskipun namanya masih Garuda, tetapi sudah bukan orang-orang Indonesia lagi, sudah asing dan asing. Tapi kami ini sudah didukung oleh Menteri BUMN, sehingga ini sudah kami kemudikan, kami yang layani, dan kami jamin tiketnya atau ongkosnya naik pesawat itu murah, saya jamin. Itu awalnya mereka ngomong seperti itu, tapi begitu sudah jauh makin tinggi penerbangannya, mereka menaikkan tarif sesukanya karena sudah nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan lagi karena sudah terlanjur di udara. Jadi ibaratnya sekarang sudah seperti itu. Listrikan Jawa Bali pun awal-awalnya ini asing-asing ini kemudian membanteng tawaran harga listrik pembangkitnya murah, lebih murah daripada yang PLN. Wah, untuk meyakinkan pemerintah, untuk meyakinkan Menteri BUMN, untuk meyakinkan Menteri SDM dan seterusnya, dan meyakinkan konsumen. Tapi begitu kemudian mereka itu menguasai instalasi PLN secara total, karena kemudian transmisinya udah mereka sewa, distribusinya mereka sewa, retailnya pun sudah dikuasai oleh oknum mantan direktur utama dan taipan 9 naga, 10 naga, 11 naga tadi. Konsumen tidak ada pilihan lain. Dan Mei kemarin untuk pemakaian April itu naik dengan lonjakan yang luar biasa. Protesnya ke Ombudsman bilang, loh ini PLN gimana nih, kok menaikkan harga mentang-mentang musim COVID-19, musim Corona, kemudian ada lockdown. Oh, ini memanfaatkan situasi. Pak Ombudsman, yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi memang sekarang instalasinya instalasi PLN, tapi yang mengoperasikan bukan orang PLN lagi. Sudah asing dan asing.
Retailnya pun sudah mantan dirut PLN saat itu dan para taipan 10-11 naga itu. Jadi suka-suka mereka, mau tarifnya berapa, negara sudah tidak ada lagi di situ. Sudah tidak ada lagi. Nah, ini semua ya karena pada 2006-2007 itu kami ikut dalam pengkajian privatisasi Napocor atau perusahaannya listrik Filipina saat itu begitu diprivatisasi kemudian dioperasikan oleh asing ya waktu itu tarif listriknya sudah kemudian melonjak menjadi 4 kali lipat ya setahun setelah dikuasai oleh asing atau oleh bukan Napocor itu 4 kali lipat. Kamerun pun demikian lagi, bahkan Kamerun itu lebih parah lagi saat itu. Setelah perusahaan-perusahaan listrik asing ini menguasai mereka ya, dan rakyatnya nggak bisa apa-apa, maka dimainkan ini tarif listrik ini. Bahkan suatu saat pada saat peak load atau beban puncak antara jam 5 sampai jam 10 malam itu karena tidak ada pilihan lain, kemudian mereka naikkan tarifnya sampai melonjak 15 kali lipat. Itulah yang terjadi di Kamerun. Begitu juga di Filipina. Itu minimal yang saya ketahui persis itu ada lonjakan 4 kali lipat salah dikuasai oleh orang luar dari Filipina. Seperti itu. Jadi ini semua adalah pengalaman empiris. Indonesia pun kalau ternyata riwayatnya sama dengan Filipina. Seperti yang 2006 saya alami di Filipina waktu itu. Sama persis. Artinya bahwa sudah bisa diprediksi, kemarin sudah ada gejala seperti itu, kenaikan 2 kali lipat bahkan lebih. Itu untuk tahun depan, karena PLN ini diprediksi sudah nggak ada lagi. Mengapa PLN kemudian bubar? Karena saat ini saja PLN Jawa Bali ini hanya jaga tower, itu sudah nggak ada eksistensi lagi. Sudah tidak ada lagi, kemudian sidang DPR beserta Menteri SDM menetapkan tarif untuk listrik sekian, yang R1 1.200, R2 1.400, R3 1.600. Sudah tidak bisa seperti itu lagi. Tarif-tarif yang ditentukan oleh pemerintah dan DPR seperti itu hanya saat kemarin waktu listrik ini masih dikuasai negara. Masih sesuai dengan pasal 33 ayat 2. Di mana cabang produksi yang penting ini harus dikuasai negara. Memang masih bisa diatur dengan suatu tarif listrik yang disetujui oleh DPR dan Kementerian SDM. PLN hanya mengumumkan saja melalui SK atau pemberitahuan lah seperti itu. Sekarang ini mereka sudah nggak menguasai instalasi lagi. Sekali lagi pembangkitnya semua sudah asing-asing. PLN-nya pun sudah menyewakan. Jadi sekarang karyawannya hanya jaga tower saja. Retailnya pun sudah dijual oleh mantan oknum direktur utama PLN dengan dikuasai dengan taipan-taipan itu. Sudah nggak ada lagi. Sudah tidak ada tangan-tangan pemerintah yang ke sana. Sehingga nawacitanya Pak Jokowi ini ya saya pikir hanya slogan-slogan saja. Nggak ada lagi. Bahkan Pancasila dan UUD 45 karena ini pelanggaran konstitusi, ya kan berarti sudah pemerintah rezim saat ini kan sudah mengabaikan konstitusi tersebut. Suka-suka aja kan seperti itu. Yang terjadi sekarang adalah pemelintiran konstitusi. Oh, kita tidak melanggar konstitusi. Gimana tidak melanggar? Undang-undang ini saja sudah dibatalkan sampai 2 kali kok. Yang dulu zaman Pak Jimla sudah dibatalkan total. Zamannya Pak Arief 2016 itu dibatalkan sebagian. Pasal-pasal unbundlingnya saja. Intinya bahwa pengusahaan kelistrikan itu harus dibikin dari pembangkit, transmisi, distribusi, retail, itu harus satu perusahaan. Nggak hanya pembangkitnya saja, setelah itu kemudian membajak instalasinya PLN, distribusinya PLN dibajak juga, retailnya sudah dibajak juga, bukan seperti itu. Tapi dari mulai hulu sampai hilir, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi sampai retail, itu harus perusahaan terpisah. Agar apa? Agar konsumen ada pilihan, sebagaimana telepon.
ada Telkomsel, ada Indosat, ada ProXL, ada M3. Itu karena memiliki instalasi tersendiri. Jangan salah, ini para pengamat ekonomi, hukum dan sebagainya, wah nanti kalau listrik sudah dipersaingkan, mana? Nggak ada persaingan. Yang ada pembajakan instalasi PLN. Seperti itu. Bagi kami pun silakanlah, mau dibajak kayak, mau dibegal kayak, mau di apapun alasannya terserah. Tapi bagi kami kan yang penting listrik murah. Tapi kan faktanya tidak. Sekarang bulan Mei pun sudah terjadi kenaikan 2 kali lipat. Dan sesuai pengalaman di Filipina, Pokor itu setahun kemudian, tahun depan akan naik 4 kali lipat. Lihat saja ini para konsumen, para pendengar bagus kan. Ini bukan kami kemudian bicara tanpa data. Kami sudah membatalkan undang-undang yang meliberalkan kelistrikan ini 2 kali. Pertama 2009, ya zaman Mahkamah Konstitusi Pak Dimas itu. Kemarin adik-adik saya membatalkan lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 yang akan meliberalkan ini. Jadi ini memang sudah suatu program yang parah, ya, di mana setiap rezim ada penumpang gelapnya yang mau membajak kelistrikan. Cuman mulai tahun 2000 itu selalu kami berhasil menghalang-halangi pembajakan listrik itu. Berhasil sampai 2016. Tapi yang saat ini, waduh, luar biasa pembajakannya, ya. Setelah itu dibatalkan pun malah ada Perpres nomor 32 tahun 2016 di mana barang milik negara atau barang milik BUMN dapat dikuasai asing dan asing. Luar biasa. Inilah yang terjadi. Sekarang adalah penjarahan sistem ketenagalistrikan di Jawa Bali yang sebagaimana saya sampaikan akibatnya yaitu akan terjadinya lonjakan harga sampai 4 kali lipat tahun depan. Kalau sampai sekarang kita tidak sadar untuk kemudian ikut mengkritisi masalah ini. Saya sayangkan DPR pun kok sekarang ini malah pada diam atau pura-pura nggak tahu atau memang benar-benar tidak tahu. Tapi saat itu kan kami diundang oleh DPR untuk ikut rapat dengar pendapat umum RDPU. Sudah kami sampaikan semua. Tapi sekarang kok semacam terjadi oligarki. DPR-nya, mohon maaf, oknum DPR-nya malah ikut membajak kelistrikan yang menjadikan nanti tarif listrik naik. Silahkan ada bajak kalau listriknya minimal tetap. Tapi pengalaman kami di luar negeri, karena kami ikut mengkaji kelistrikan itu di Napokor terutama, nggak ada setelah dibajak ya suka-suka mereka yang bajak. Karena tidak ada pilihan lain. Ya, demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh para konsumen dan rakyat Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.